Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita pada malam hari ini kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan bersua dan dalam kondisi sehat walafiat. Jika kita bisa melanjutkan perjuangan kita ya, itu menyelesaikan ya materi kita tahapan demi tahapan, langkah demi langkah terkait dengan materi perkuliahan ilmu ekonomi Islam ya, atau pengantar ekonomi Islam. Pada hari ini teman-teman, sebagaimana yang sudah saya share ya materinya di dalam akad atau link, tentunya saudara-saudara semuanya sudah membaca ya, sudah melihat, memperhatikan tentang materi yang akan kita bahas pada malam hari ini ya, yaitu terkait dengan MSDI ya, atau MSDM. Nanti juga akan kita tinjau ya, bagaimana MSDM dalam pandangan Islam atau perspektif Islam. Kita lihat kan biasanya MSDM ya, kalau umum itu kan istilahnya MSDM. Belakangan ini juga biasa digunakan MSDI. Ini teman-teman yang Human Capital yang kemarin siapa? Mas Agus ya? Atau Mas siapa ini? Mas Ian. Boleh mungkin minta respon atau tanggapan teman-teman yang mungkin ini di dunia kerja ya, pasti begitu menguasai, apalagi di bidang HRD ya. HRD itu kan bagian dari MSDM juga ya. Bisa mungkin menjelaskan, ada yang bersedia atau mungkin yang langsung ownernya nih barangkali Pak Firmansyah atau Mas Dian yang lain bisa berkomentar tentang Prof, mungkin sedikit mau sharing aja, Prof. Oh iya, boleh. Silahkan. Kalau kita kaitkan yang namanya MSDM itu kan berarti Siapa tentang sumber daya namanya? manusianya ya, Prof ya. Ya. Oh, Nurfi. Nah, artinya sumber daya manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain, selain itu untuk sesama muslim, dan juga yang bermanfaat yang bermanfaat juga semata-mata yang dilakukan itu menuju ibadah kepada Allah ya kan Prof, bukan untuk yang lainnya. Artinya dengan adanya rasa menerima amanah dari Allah, maka kemampuan yang dimiliki kan akan ditingkatkan dan dilakukan dalam rangka menjalankan amanah yang diemban. Contoh, misalnya kan seorang pemimpin gitu kan, dia diamanahkan untuk menjadi seorang pemimpin yang amanah, fatonah, jujur, adil gitu kan ya. Nah, jadi dia melakukan segala sesuatu pekerjaan itu ya lillahi ta'ala gitu, Bro. Bukan karena semata-mata hanya karena untuk duniawi. Mungkin itu kaitannya antara MSDM dengan pandangan Islam. Mungkin seperti itu ya, Prof ya. Ya. Nah ya. Luar biasa, sudah dapat gambaran ya dari Mbak Mufi ya, terkait dengan pandangannya mengenai MSDM dikaitkan dengan Islam ya. Tujuannya adalah bagaimana ya mengarahkan manusia sebenarnya ya. Bukan hanya sekedar untuk meraih atau menggapai nilai-nilai dunia atau kesuksesan dunia, tetapi juga berusaha dan berupaya agar seseorang itu bisa mengarah kepada akhirat ya, nilai-nilai akhirat. Ini menjadi hal yang sangat penting sebenarnya ya. Dan ini sebenarnya namanya pengembangan ya sebenarnya. Dalam yang itu ada pengembangan ya. Pengembangan atau pendayagunaan manusia itu sendiri ya. Pengembangan dan pendayagunaan manusia itu sendiri ya, sehingga seseorang itu bisa memiliki nilai secara baik itu secara fisik maupun secara spiritual ya, secara mental juga.
Dan terutama itu tadi, bagaimana mengkaitkan seseorang itu bisa menjadi apa, kalau prinsip Rasulullah kan ada 4, paling tidak ada 4. Staff itu kan bagian dari singkatan sidik, tablik, amanah, fatonah. Jadi sumber daya yang Islami atau yang apa namanya, yang insani itu yang adalah sumber daya yang memiliki karakter ya, memiliki kompetensi yang Islami gitu kan, yang memang tidak hanya memikirkan permasalahan-permasalahan duniawi saja, tapi juga bagaimana seseorang itu mengarahkan dirinya. Pendayaan gunaan dirinya itu, pengembangan dirinya itu lebih ke orientasi akhirat. Nah, itu mungkin singkatnya juga ya, saya menyela dikit gitu ya dari Mbak Novi, tapi sudah bagus. Mungkin barangkali ada teman-teman saudara-saudara yang lain menambahkan, monggo silakan. Sebelum kita masuk ke diskusinya lebih dalam ya. Di sini saya mungkin Prof. paling nanti Pak, saya kasih boleh PT-nya Pak juga. Ya, silakan. tanggapan Pak pernyataan dari Mbak Nurfi. Kalau Ya, menurut saya di zaman sekarang ini, apalagi orientasinya sudah ini apa ya, sudah ke uang, itu mungkin agak sulit kalau untuk bekerja dengan mengharapkan ridho, dalam artian kita bekerja itu dengan ridho. Benar, memang bekerja itu dengan ridho, tapi pasti orientasinya itu mendapatkan uang demi kehidupan. Karena zaman sekarang ini mungkin kau boleh bilang itu uang adalah segalanya seperti itu. Nah, mungkin itu tanggapan. Tapi menurut saya jadi gini Pak, yang saya rasakan itu mungkin untuk manajemen sumber daya manusia yang Islami itu memang bagus Pak untuk dijalankan. Tapi pada prakteknya pengalaman ya yang saya dapatkan itu, walaupun apa ya boleh dibilang kita bekerja itu di tempat yang memang mayoritas itu Islami, tapi pada prakteknya banyak yang menurut saya ya Pak masih di luar konsep, di luar konteks dengan manajemen sumber daya Islami tersebut. Walaupun memang rata-rata apa ya kalau boleh dibilang ya memang di atas kita itu orang yang paham ngerti tentang apa itu agama, apa itu tentang Islami. Seperti itu Pak menurut saya. ya, Masya Allah ya. Memang sih tidak semua juga bisa ya. Nah itu tadi perlunya orientasi ya. Seorang kan memiliki orientasi ya. Dan memang di era saat ini orientasi seseorang itu kan macam-macam ya. Ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka panjangnya itu yang mungkin yang dinamakan akhirat tadi ya. Ya, kan ada ayatnya itu menjelaskan bagaimana seseorang itu dia memikirkan tentang urusan akhirat, urusan akhirat. Nah, itu bisa kita temukan dalam Al-Qur'an itu kan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, lighadin. Jadi wattaqullah. Jadi oleh karena itu intinya sebenarnya orang yang bisa menggapai orientasi akhirat tadi gitu ya, supaya tidak berorientasi hanya dunia semata, itu memang harus dilihat itu tadi ya, ya pemahamannya terhadap Islam ya. Islam. Kadang-kadang juga udah paham Islam juga belum bisa juga, belum ya, masih kuat juga dunianya masih kuat juga. Kayak kita ini juga Islam sudah paham sih sebenarnya orientasi kita itu kan ke Islam semua gitu. Tapi mau nggak mau kan namanya kehidupan ya pasti ya kita juga mau nggak mau tetap memiliki kecenderungan ya yang lebih berat itu adalah kepada dunia yang kita jalani saat ini. Ya sebenarnya kita udah tahu dan diwanti-wanti gitu ya dalam Islam itu seperti apa. Oleh karena itu teman-teman perlunya kita menyeimbangkan sebenarnya, menyeimbang ya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Jadi sebenarnya intinya kita itu wabtaghi fima ataqallahu. Jadi sebenarnya boleh aja kita carilah ya
sesuatu yang mendukung untuk kepentingan dunia kita. Hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia kita. Silakan aja gitu. Nggak ada masalah. Selagi dia masih bisa mengimbangi. Wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan lupa ya. Pokoknya kita cari di akhirat, orientasinya akhirat, tapi dunianya tetap kita maksimalkan. Ya. Kan ada juga mengatakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Jadi beramallah, berusahalah untuk dunia ini ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah Anda hidup selama-lamanya, ya kan? Jadi ini orientasi sebenarnya, orientasi yang manajemen sumber daya tadi. Bagaimana seseorang itu ya memaksimalkan kehidupan dunia ini seolah dia hidup untuk selama-lamanya. Artinya apa? Supaya seseorang itu lebih giat dan lebih maksimal dalam berusaha, kan gitu ya. Lebih giat dan maksimal dalam berusaha, lebih sungguh-sungguh. Ya, karena Rasulullah juga mengatakan seseorang yang terbaik itu adalah beramal dan bekerja dan beramal itu ayutskinahu, yaitu menyelesaikan pekerjaannya tuntas. Jadi seseorang yang memiliki orientasi dalam bekerjanya, maka dia akan menuntaskan ya, akan memaksimalkan pekerjaannya. Nah, itulah perlunya SDM ini ya, menurut hemat kami gitu ya. Saya. Kemudian ada lagi li akhiratika ka'annaka tamutu badan. Jadi beramallah, bekerjalah kamu, berusahalah kamu untuk akhirat. Li akhiratika ka'annaka tamutu badan. Seolah-olah kamu itu akan mati esok hari. Artinya apa? Supaya kita tidak lupa, tidak hanya orientasinya dunia mulu gitu. Karena ingat bahwa dunia akan berakhir, dunia akan ada batasannya gitu bagi kita. Setiap kita pasti ada batasannya gitu. Ada masa aktifnya gitu. Dunia ini ibaratkan seseorang yang memiliki kuota atau mungkin pulsa yang ada masa di mana kita akan habis gitu. Ya. Dan itu bedanya kalau dunia habis, masa kita habis, kita nggak bisa isi ulang lagi gitu ya. Selesai, sekali pakai habis, selesai gitu ya. Tidak ada bisa ngisi kuota lagi, beda dengan kuota internet atau HP. Nah, oleh karena itu maksudnya apa? Bahwa di dalam pengembangan diri gitu ya, pengembangan diri tidak hanya masalah urusan dunia mulu yang harus kita kembangkan. Tapi bagaimana urusan-urusan akhirat itu bisa terisi, apalagi kita di dunia kerja ya, di dunia kerja itu. Kerja dengan giat, dengan optimal, dengan sungguh-sungguh itu juga bisa dijadikan sebagai bahan ibadah ya. Bukan bahan, maksudnya lebih ke nilai ibadah. Seorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan optimal, dengan memikirkan akhirat, itu di buku saya itu udah ada itu tertulis di situ ya. Tentang ini. Mungkin Pak Firmansyah nanti bisa kasih respon lah gitu, meskipun saya masih belajar gitu ya. Ini masih buku katakan pemula. Tapi saya yakin dan percaya bahwa yang saya tulis gitu, yang saya kemukakan di situ, betapa pentingnya manusia itu menyeimbangkan, menyelaraskan antara dunia dan akhirat itu. Artinya tidak saling melupakan dunia, tidak melupakan akhirat, akhirat tidak melupakan dunia gitu. Nah, inilah yang menjadi penting ya, terutama di dalam manajemen sumber daya manusia ini. Ada respon yang lain? Satu orang lagi, satu peserta lagi. Mungkin. Izin, Prof. Ya, Prof. Oh ya. Oh ya, silakan Bu Cici, silakan. Oh ya, terima kasih Pak sudah memberikan kesempatan. Di mana materi pada hari ini, SDM ini memberikan kita gambaran bahwa bagaimana kita atau nanti kepada orang lain menjadi SDM di suatu organisasi atau perusahaan, menanamkan perihal tentang bagaimana etos bekerja dalam Islam itu semata-mata bukan hanya
mencari kesuksesan tetapi juga menafkahi keluarga dengan bernilai rezeki yang berkah, sehingga apa yang dikerjakan itu lurus saja, tidak ada yang namanya korupsi, tidak ada yang namanya menipu atau penipuan, tidak ada markup yang sifatnya merugikan perusahaan maupun orang lain, maka akan terjadi pekerjaan yang sangat baik, di mana loyalitasnya, hakikatnya, tujuannya juga untuk memberikan rezeki kepada orang banyak, terutama keluarga. Nah, yang satu ingin saya tanyakan, kita sering banget mendengarkan bahwa berilah atau bayarlah upahnya sebelum keringatnya kering. Nah, ini saya rasa bukan sesimpel itu tuh maksudnya, Pak. Karena kalimat ini ada korelasinya dengan SDM. Saya pengen tahu ini maksud dari kalimat ini apa ya, Prof ya? Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu, karena kita sementara mendapatkan salary itu per month misalnya kan ya. Nah, itu tidak mungkin pas kita capek kerja langsung diberikan salary gitu loh. Seperti buruh yang harian gitu kan, tidak. Mungkin ada makna yang tersirat di dalamnya. Apabila ada teman-teman dan Profesor juga menjelaskan, saya terima kasih. Itu aja. Ya. Silakan. Sebelum kita tanggapi Pak Firmansyah ini, boleh tadi. Izin Prof, teman-teman. Ini menarik ya Prof, sumber daya manusia versi Islami gitu ya Prof. Kalau menurut saya figur yang patutnya kita contoh sumber daya manusia versi Islami itu ya Rasulullah Prof. Masya Allah. Rasulullah ya. Itu enggak ada tandingannya gitu ya. Kita tidak bisa menerjemahkannya 100% terhadap kesehari-harian baik secara organisasi maupun secara individu gitu ya. Misalnya begini, ketika Rasulullah itu memahami satu nilai-nilai, dia tidak hanya tidak bicara jargon aja atau tampilan gitu ya, tapi dia praktekin gitu ya, praktekin. Kita tahu tuh Rasulullah itu kepala negara, pimpinan negara, kepala rumah tangga, terus ulama, komplit lah, paket komplit gitu ya, paket komplit. Terus ketika dia bicara kondisi organisasi, dia tidak langsung ngomong doang gitu ya. Tidak bisa ngomong doang, tapi dia langsung tunjukin ke sahabat-sahabatnya, ke pengikutnya gitu ya. Nah, kalau bicara SDM, kadang-kadang kan apa yang ada di paper statement, aplikasinya atau implementasinya berbeda dengan di lapangan gitu ya. Kalau Rasulullah itu ke garis lurus ya, tegak lurus gitu ya. Baik nilai-nilai gitu. Kalau dia bicara jargon atau tampilan misalnya, banyak BUMN misalnya jargonnya akhlak misalnya gitu kan. Ya akhlaknya ya benar akhlak, bukan hanya sekedar tampilan atau jargon gitu ya. Kemudian bicara keadilan misalnya kan kalau Rasulullah itu ya. Dari aspek SDM-nya gitu kan, dia kalau bicara masalah kompensasi, masalah karir atau masalah pengembangan terhadap keadilan itu benar-benar diterapkannya pada sahabat-sahabatnya, pada pengikutnya gitu ya kalau bicara keadilan. Jadi memang MSDI ini menurut saya sih memang paket komplit. Terus kalau di SDM itu kan kita ada juga tuh harusnya amanah misalnya, insan gitu kan, yang slide tadi Prof ini kan ada itqan gitu ya. Jadi pelaksanaan nilai itu memang terstruktur gitu kan. Jadi benar-benar aplikatif, implementasinya benar-benar dilaksanakan. Jadi keseimbangan antara dunia di akhirat itu benar-benar terjaga gitu ya. Kan kalau kita bicara rezeki kan udah dijamin sama Allah bahwa bertebaranlah di muka bumi gitu kan, bertebaran ya. Jadi seolah bertebaran itu ya bertebaran, jangan kalau misalnya bangun 5:30 berarti rezekinya udah dipatok ayam gitu ya. Tapi pada saat ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai hamba ya,
ya tunaikan ibadah itu gitu kan, tunaikan misalnya yang wajib misalnya sholat, apa zakat, apa puasa, tunaikan gitu. Jadi memang keseimbangan antara dunia akhirat, antara dunia dan itu seimbang. Jadi orientasinya tidak hanya mengejar dunia atau mengejar harta gitu ya. Misalnya ada SFDM di mengerja target, dia lembur mati-matian gitu ya. Tapi di balik lembur mati-matian itu kan ada efek yang harus kita tanggung, misalnya kondisi badan yang tidak terjaga atau kesehatan yang berkurang. Jadi kan harus kita hitung untung ruginya gitu ya. Memang di ujung sana dapat sekian sekian juta gitu ya. Cuma pada saat tertentu kita akan kondisi fisik kan tidak bisa dikibul atau tidak bisa didustakan gitu ya. Kalau menurut saya sih MSDI yang paket komplit itu ya bisa nggak usah Ya, jauh-jauh ke Rasulullah aja itu, Prof. Terima kasih, ya, Prof. Itu Masya sih Allah. hanya Ya, ilustrasi aja sih, Prof. Terima kasih. Masya Allah. Ya, luar biasa ini. Kita di awal pertemuan selalu dapat nutrisi-nutrisi ilmuannya. Ya, pemahaman-pemahaman yang baru. Ya. Sebenarnya juga nggak pemahaman baru, tapi maksudnya pengalaman-pengalaman lah ya. Ya, pengalaman-pengalaman yang luar biasa, apalagi Bapak dan Ibu banyak punya praktisi ya. Praktisi, jadi lebih merasakan gitu ya. Dan sebenarnya Bapak dan Ibu ya, memiliki power ya sebenarnya ya. Apalagi kalau memang misalnya menjadi pimpinan gitu ya dalam sebuah perusahaan gitu ya yang memiliki berbagai macam apa namanya ya bawahan atau mungkin staf-staf yang bisa dikembangkan, diberdayakan gitu ya, diarahkan gitu, dikelola dengan baik, diberdayakan dengan baik. Dan ini sangat relevan juga ya, memang dengan tadi ada Mbak Cici ya, Cici Partalia, bahwa itu hadis ya, hadis sahih itu jelaskan tentang bayarlah upah seseorang yang bekerja dengan kita itu sebelum keringatnya kering. Ini memang maksudnya dulu memang banyak ya di antara para pemberi upah itu, mereka itu menunda-nunda dan bahkan mengabaikan gitu ya, mengabaikan hak-hak para pekerjanya gitu. Artinya gini, tidak semerta-merta semuanya memang harus selesai kerja kemudian dikasih gaji, enggak, kan kita punya aturan juga. Itulah namanya HRD kan, ada manajemen juga, ada sistem yang ada di perusahaan kita ya. Jadi oleh karena itu maksudnya di situ tidak terlalu tekstual sebenarnya ya. Tidak terlalu tekstual seperti yang difahami bahwa harus selesai bekerja itu langsung gajian, tidak. Kecuali memang dia ya seperti harian atau buruh ya lain lagi ya, buruh harian gitu misalnya atau borongan gitu ya. Tapi kalau memang ada masa atau ada tanggal di mana di situ ada masa penggajian, maka itu adalah menjadi kesepakatan. Jadi bahasanya itu batas teringatnya keringan itu ya sebelum misalnya tanggal 25 nih ya. Sebelum tanggal 25 itu harus dipikirkan gajinya seperti apa gitu. Tanggal 25 paling tidak misalnya. Jangan sampai misalnya udah tanggal 27, 28, udah tanggal baru, dia belum gajian juga. Nah, ini menjadi PR. Ini mungkin kita akan tersinggung dengan, bukan tersinggung, ini ya, akan terkena dengan sanksi hadis ini gitu, bahwa akan menjadi dosa dan bahkan kita termasuk seorang yang menzalimi ya orang-orang yang bekerja dengan kita gitu ya, dengan kita, apalagi kalau kita lihat sekarang ini kan sistem pengajian itu sudah otomatis ya. Otomatis, jadi tidak harus secara manual atau secara tekstual ya kita pahami ya dari hadis itu. Jadi sekali lagi memang kenapa ini ada materi sumber daya, karena di RPS juga rancangan pembelajaran juga ada tuh ya sebenarnya pengembangan sumber daya dan tata kelola ya, dan juga tata kelola yang materinya sebenarnya sangat panjang ini, cuman saya hanya sedikit saja, dan materi yang saya share itu juga waktu pelatihan ya pelatihan bersama FEB UI ya.
Universitas Indonesia ya. Itu sudah biasa gitu ya kita bahas materinya sesuai dengan ini pandangan Islam. Biasanya digunakan MSDI itu. MSDI. Kalau MSDM itu kan umum biasanya ya. Tapi sebenarnya bisa aja MSDM juga perspektif Islam itu juga sama ya, nggak ada bedanya. Jadi tetap Islam juga itu. Kita bicara tentang insani juga, manusia juga. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih atas responnya. Saya juga dapat ilmu dari sini, dari diskusi kita ini, dapat wejangan lah gitu ya, bahwa sebenarnya para praktisi ini lebih memahami dan lebih menguasai sebenarnya ya, bagaimana apa namanya human capital tadi, masalah HRD, masalah SDM, masalah pemberdayaan dan seterusnya. Baik, untuk lebih fokus diskusi kita, ini sudah 30 menit lebih ya. Kita diskusi terkait dengan ini ya. Ini baru prolog ya, pengantar. Saya izinkan saya maksudnya untuk share screen ini. Sudah saya siapkan sama dengan di link itu. Teman-teman sudah kelihatan ya materinya. Okay. Sudah Pak. Di manajemen sumber daya manusia menurut Islam atau MSDI. Sumber daya insani ya, insani. Kalau kita bicara insani ya Islam sebenarnya ya. Ya, insani berarti kan Islam, bicara tentang Islam. Mana pandangan Islam ya, terhadap manajemen sumber daya. Kalau saya lebih ke ini ya, membahas tentang bagaimana manajemennya dan sumber daya itu sendiri. Ya, mengatur, mengelola, ya mengarahkan itu sebenarnya ya MSDM ya, MSDI. Cuman yang menjadi pakemnya adalah Islam. Jadi bagaimana kita memanage sebuah baik itu perusahaan, lembaga, ya atau mungkin manusia, dan kemudian termasuk sumber dayanya, mengatur, mengolah, dan memelihara sumber daya yang ada ini. Ya, jadi oleh karena itu Islam sangat begitu ya serius ya, memperhatikan ya manusia ini, karena kalau kita lihat di dalam kehidupan manusia ini terbagi kepada beberapa ini ya gabungan ya. Ada yang aspeknya hablum minan nas, muamalah, implementasi rahmatan lil alamin, kemudian al-syakhsiyah, perilaku kepribadian atau bisa dikatakan yang akhlak itu tadi ya, Pak Firmansyah. Kemudian keadilan ya, keadilan. Jadi mengapa bicara Islam dan MSDM? Jadi kenapa kita bicara MSDM sekaligus dengan Islam? Karena memang ini ya yang 5 ini menjadi pola ya, menjadi dasar yang sangat penting gitu ya kita pahami di dalam MSDM ini gitu ya. Apalagi kan berbicara tentang Islam. Jadi kalau sekali lagi saya jelaskan, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa MSDM itu kan sebenarnya bagaimana kita mendayagunakan ya pengembangan terhadap diri seseorang ya. Kemudian penilaian ya. Kemudian itu termasuk tadi pemberian balas jasa ya. Kita menghargai jerih payah dan keringat seseorang itu tanpa menzoliminya gitu. Ya, kadang-kadang kan mohon maaf nih, ada buruh merasa terzolimi, hak-haknya tidak dipenuhi gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang bersifat outsourcing dan lainnya seterusnya, yang kontrak gitu ya, itu seringkali kita temukan gitu. Nah, Islam bagaimana itu memandang semua? Ya. Dan kemudian apalagi termasuk ya pengelolaan individu tadi, itu yang namanya di dalam sini ada pribadian atau syakhsiyah itu. Atau mungkin organisasi, ya, lembaga atau sebuah perusahaan, ya atau kelompok pekerja yang memang Bapak Ibu misalnya ada staf-stafnya, karyawannya, atau mungkin kita sendiri yang menjadi karyawan atau staf dalam sebuah perusahaan, itu semuanya diatur di dalam MSDM ini. Nah, jadi yang menjadi penting itu adalah bagaimana kita interaksi hablum minan nas, itu adalah interaksi kita sesama manusia. Karena ini berbicara MSDM itu karena berbicara tentang Islam ya.
Jadi dalam Islam itu ada hablum minan nas, kemudian muamalah, bermuamalah ya. Di antara bermuamalah itu ada hubungan pemberian upah, kerjasama, ya, jual beli dan kontrak dan sebagainya. Dan lagi implementasi rahmatan lil alamin, menghasilkan itu tadi kemaslahatan, ya, maslahah lil ibad, maslahah untuk kepentingan manusia secara umum, secara menyeluruh. Dinamakan juga ya, penjelasan minggu-minggu sebelumnya itu dinamakan juga dengan istilah maslahah lil ammah ya, maslahah lil ammah. Ini juga sangat penting ya diperhatikan. Jadi jangan sampai hanya sekedar individunya kenyang gitu ya, kelompoknya kenyang, perusahaannya maju, tapi dia tidak maslahah lil alam. Misalnya seperti pabrik-pabrik tidak melihat dan memperhatikan gitu ya, kerusakan lingkungan gitu. Ini juga diperhatikan gitu. Nah, inilah pentingnya kita berbicara tentang Islam. Kemudian perilaku al-syakhsiyah, kepribadian, akhlak. Akhlak baik secara individunya maupun secara organisasi gitu ya. Para pekerja-pekerjanya itu, orang-orang yang terlibat di dalamnya itu mesti memperhatikan ya. Mesti memperhatikan bagaimana akhlak. Di dalamnya ada etika, moral, dan seterusnya. Dan keadilan. Justice and fairness ya. Ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Keadilan dan pemerataan, keseimbangan. Yang memang ini harus menjadi perhatian ya kalau kita berbicara terkait dengan MSDM dalam Islam. Baik, tidak panjang kita diskusikan, kita lanjut saja dulu. Ada karakteristik Islam ya. Jadi inna dina indallahil Islam. Ya, agama yang sempurna itu adalah agama Islam. Kemudian ada lagi ya, al-yaumu la yang akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini dalam Al-Qur'an ya dijelaskan bahwa ya pada hari ini al-yauma akmaltu, kata Allah ya, pada hari ini aku sempurnakan ya, akmaltu lakum dinukum, di agamaku ya, aku sempurnakan. Dan begitu juga dengan nikmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Muhammad sebenarnya ya, bahwa pada hari itu telah disempurnakan nikmatnya, agamanya ya. Dan kemudian Allah ridho dengan agama Islam. Ini adalah bagian dari karakteristik Islam ya. Ya, agama Islam, agama yang diridhoi, agama yang sempurna. Nah, karena agama Islam adalah agama sempurna, tentu dari sistem manajemen dan sumber dayanya juga harus sempurna. Ya, harus mengacu kepada Islam. Itu yang kata Pak Firmansyah tadi, ya, manusia yang tidak intinya tidak memiliki kekurangan dan yang paling pantas menjadi ikon idola kita dalam mengembangkan sumber daya manusia ini adalah baginda Rasulullah SAW. Ini menandakan bahwa Rasulullah adalah manusia sempurna, manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping membawa syariat-syariatnya yang sempurna, dan juga ternyata Rasulullah juga mengajarkan bagaimana cara, ya, bahkan mulai dari kecilnya sudah terbiasa gitu ya. Bahkan mulai dari 4 tahun itu sudah mengembala kambing gitu Rasulullah itu. Ya, belum jadi nabi saja dia sudah begitu sangat gencarnya gitu, mengembangkan diri sampai dia umur 12 tahun dia diajak berdagang ke negeri Syam oleh pamannya ya. Oleh pamannya Abu Thalib ya. Dan seterusnya. Jadi oleh karena itu bahkan sampai dia menikah dengan Siti Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu adalah seorang pedagang, pebisnis ya, yang memang memiliki kekayaan yang luar biasa ya. Dan bahkan dari situlah terlihat ya bagaimana Rasulullah itu mengembangkan dirinya secara individu, al-syakhsiyah gitu ya, secara individu yang melahirkan muamalah itu salah satunya dengan itu tadi, menggunakan nilai-nilai Islam dalam perdagangannya, dalam usahanya, dalam bisnisnya gitu ya, yang melahirkan rahmatan lil alamin. Jadi semua orang senang dengannya. Bahkan
dengan adanya Rasulullah itu sejak kecil mengembala kambing itu, kambing yang dia pelihara itu ya menjadi sehat, gemuk, ya beranak pinak, ya pokoknya subur lah gitu ya. Ini kan bagian dari rahmatan lil alamin tadi, bagaimana efek dari manajemen dirinya tadi ya, secara individu ya baik orang yang terpilih gitu ya, maka menghasilkanlah sesuatu hal yang luar biasa gitu. Bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang bekerja bersamanya atau dia bekerja sama seseorang gitu, tapi juga dia mempengaruhi atau mendapatkan pengaruh yang besar di di dunia ini sebagai manusia yang menyebarkan rahmat lil alamin. Nah, ini rahmatan lil alamin, karakteristiknya yang kedua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus, kata Allah, engkau wahai Muhammad kecuali rahmat sekalian alam. Jadi menghadirkan, itu yang dikatakan tadi, bahwa seseorang yang bisa menghadirkan kemaslahatan bagi orang lain. Minggu-minggu kemarin juga kita udah bahas ya, bagaimana keberhasilan-keberhasilan kita miliki, kesuksesan-kesuksesan kita miliki juga bisa dirasakan oleh orang-orang lain gitu ya. Apalagi zaman sekarang ini zaman sulit. Ya, ekonomi sangat begitu seret lah gitu ya, sulit gitu ya didapatkan oleh sebagian kalangan-kalangan. Nah, inilah saatnya seseorang yang memiliki karakter sumber daya yang baik tadi, dia bisa menyebarkan ya, menyebarluaskan, memberikan manfaat lebih besar kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Yang ketiga adalah keadilan ya, dan kemaslahatan. Ya, dulu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah kamu kata Allah, karena sesungguhnya adil itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi ya itu tadi seimbang ya, seimbang materi yang tadi, ada keadilan ya, justice and fairness tadi ya. Inilah yang menjadi pesannya, pesan Rasulullah SAW itu ketika dia mengembangkan usaha atau bisnis ya, perdagangannya yang begitu sukses, yang membawa pesan keadilan dan juga kemaslahatan bagi orang banyak. Nah, saudara-saudara, itu udah ya sebagai prolog juga tadi. Kalau kita lihat yang berikutnya, Islam dan manajemen SDM, MSDM ya. Bagaimana nih Islam? Nah, bisa juga katakan Islam dan MSDM atau Islam versus MSDM ya. Tapi sebelum itu saya ingatkan dulu kepada teman-teman bahwa tujuan dari MSDM itu, manajemen sumber daya manusia atau insani, itu adalah peningkatan kualitas, produktivitas, kinerja. Ya, makanya kita juga di UMJ juga ada namanya di SDI ya, SDI. Jadi ada biro, kepala biro SDI, sumber daya insani. Saya rasa juga ada di perusahaan-perusahaan lain, ada mungkin HRD lain, mungkin istilah lainnya, atau yang kenal dengan apa namanya ya, sumber daya ya, sumber daya manusia. Jadi intinya adalah tujuan itu untuk meningkatkan produktivitas, produktivitas kinerja, di yang ITSCON tadi ya. Jadi Allah SWT itu sangat mencintai dan senang dengan orang yang bekerja itu secara ITSCON, yang luar biasa itu. Jadi ini produktivitas ya, kerja tuntas, kerja ikhlas, nanti juga ada pembahasannya di situ. Ya, meskipun di slide ini saya tidak tulis. Itu menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena inilah yang termasuk yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam diri Nabi itu menjadi contoh, ya. Dan ini sudah termaktub di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh. Jadi kata-kata sungguh ini berarti kan menandakan bahwa Nabi itu adalah pasti ya, pasti memiliki uswah, keteladanan gitu, yang mesti kita jadikan sebagai contoh. Jadi kalau orang ingin sukses dalam kerjaannya itu contohlah Rasulullah, kan gitu simpelnya. Ya. Nah, ini tadi
Karena Rasulullah itu mencontohkan produktivitas itu bagaimana bekerja dengan itqan tadi. Ya, hanya Rasulullah itu marah juga melihat orang-orang yang bermalas-malasan. Orang-orang yang apa tadi, yang pagi-pagi harusnya bertebaran, kata Pak Firman, kemudian dia masih tidur, masih terlelap, masih malas-malasan, ya rezekinya dipatok ayam, gitu. Jadi artinya apa? Ya kalah saing sama ayam. Ayam pagi-pagi udah bangun nyari rezeki gitu ya, untuk periuk gitu ya. Kita malahan masih malas-malasan, masih ini di tempat tidur. Apalagi kalau memang misalnya kita sudah diberikan tanggung jawab amanah gitu. Nah, maka seseorang yang diberikan amanah dan tidak menggunakan SDM-nya dengan baik, berarti seseorang ini melanggar sebenarnya. Melanggar tujuan dari MSDM itu sendiri. Nah, ini yang pertama tentang masalah tujuan MSDM. Yang kedua adalah peningkatan quality of work life ya. Nah, kualitasnya. Tadi produktivitas, ini kualitas ya. Of work life ya. Jadi ini menjadi penting juga, sama-sama hampir mirip sih ya. Jadi oleh karena itu supaya ini saya kaitkan, supaya peningkatan kualitas ini ya, kualitas dan juga termasuk juga kualitas hidup, karena seseorang yang sejahtera dalam pekerjaannya juga akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi kesejahteraan di dalam kehidupannya. Seperti yang tadi disampaikan, ada orang yang memang bersungguh-sungguh giat ya, suka lembur gitu ya, tapi ingat jangan sampai ya, tidak ada jam istirahat atau tidak ada waktu untuk istirahat untuk badan. Ya kan Allah katakan waja'alna laila libasa, libasa, dijadikan malam ini sebagai pakaian, sebagai tempat tidur. Nah, waja'alna naumakum subata, tidurmu itu adalah sebagai istirahat untuk kita. Jadi ada memang masa-masa yang harus kita gunakan untuk bekerja, meningkatkan quality of work life gitu ya. Ada juga yang memang kita gunakan ya untuk memaksimalkan kualitas produktivitas tadi, meningkatkan produktivitas diri, pekerjaan, dan juga quality dari work of life ini tadi. Nah, ini menjadi penting. Yang berikutnya adalah yang ketiga, peningkatan kualitas SDM itu sendiri. Sumber daya. Sumber daya itu kan terdiri dari berbagai macam ya, kalau kita lihat. Jadi dari manusianya itu sendiri, mungkin dari ya sistem juga bisa harus ini juga ada peningkatannya juga. Kalau manusianya hebat, kalau sistemnya juga nggak hebat ya juga susah. Manajemennya itu kan, makanya manajemen dan sistem itu sangat penting juga. Ya, sehingga kita bisa mengelola, mengarahkan manusia itu, ya, mengarahkan manusia itu lebih baik. Kalau manajemennya, sistemnya rusak, maka sehebat apapun humannya, gitu ya, orangnya yang kita miliki, gitu ya, itu akan merasa tidak akan sejalan dengan harapan visi-misi yang kita harapkan. Peningkatan kualitas. Yang berikutnya adalah profit share ya, profit sharing ya. Nah, ini kan ya, seseorang kalau udah bekerja memenuhi standar ya, tentu ada penghasilan yang dia terima. Ya, apalagi misalnya tadi ada lembur dan segala macamnya. Jadi profit share itu adalah suatu hal yang memang hak yang akan kita terima gitu, bagi kita yang memang penerima upah atau mungkin yang bekerja. Siapapun orangnya dan dimanapun dia bekerja, pasti seseorang itu setiap bulan itu mengharapkan gaji, profit untung saya apa yang saya dapatkan ya dari pekerjaan, dari manajemen, dari sumber daya yang saya berikan, dari produktivitas, quality of work life yang saya berikan, itu apa yang saya dapatkan, kan begitu ya. Pasti ujung-ujungnya kan profit ya. Profit itu kalau kita sebagai karyawan, sebagai dosen paling ya gaji. Apa yang kita dapatkan? Ya gaji, adanya gaji yang kita dapatkan. Sebagai karyawan ada gaji yang kita dapatkan. Pengusaha dan seterusnya ya ada keuntungan di situ, ada laba yang kita dapatkan, yang kita peroleh gitu ya. Nah, inilah tujuan dari manajemen sumber daya insani itu. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu ya mestilah
setiap orang itu mempersiapkan orang-orang yang berkualitas, ya, orang-orang yang berkualitas. Jangan sampai nanti ketika kita mempersiapkan, kita ingin manajemennya baik, sumber dayanya baik, tapi dari mulai rekrutmennya saja itu, ya, dari seleksinya saja udah salah. Jadi oleh karena itu sekarang itu kan ada memang kita lihat perusahaan itu mencari lulusan-lulusan terbaik itu berdasarkan nilai, ya. Nah, IPK-nya berapa. Tapi ada juga kadang-kadang nggak pengaruh IPK itu. Bahkan tidak pengaruh jurusannya apa, nggak ada masalah. Tapi kamu itu kerjanya bisa apa? Apa yang bisa kamu berikan kepada perusahaan kami, kan gitu ya. Nah, ini kan juga bagian dari itu tadi, manajemen sumber daya juga. Dari mulai seleksi dan rekrutmennya itu sudah diperhatikan gitu. Jangan ujuk-ujuk yang pertama itu minta gaji dulu gitu ya. Kalau gaji saya nggak segini, saya nggak mau Pak gitu. Tapi ada juga kadang-kadang karena memang dia sudah ahli betul gitu ya. Memang pakarnya gitu ya. Kalau sebelum dia menyatakan kebersediaannya di sebuah perusahaan atau mungkin dia itu bersedia bergabung di situ, dia tanya dulu gaji saya berapa yang akan saya dapatkan kalau saya bekerja membidangi itu. Ini luar biasa. Ini berarti orang sudah Masya Allah gitu ya. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Berarti sudah tidak diragukan lagi. Dia pasti tidak akan mengecewakan. Ya, secara manajemen secara sumber daya kan gitu ya. Oleh karena itu tidak salah juga ya seseorang itu menentukan dan menetapkan ukuran gajinya gitu untuk yang mengerjakan sesuatu. Itu namanya akad ya. Akad. Awal itu memang harus jelas. Ya, meskipun seseorang tidak minta gaji, kita tetap harus menjelaskan ya apa saja salary yang dia peroleh, yang dia dapatkan dari pekerjaan yang dia kerjakan di perusahaan kita. Baik Bapak Ibu. Nah, seringkali ya itu tadi nama saja yang berganti, ya, MSDI, MSDM, Islam, Syariah ya. Tapi sama saja dengan praktek-prakteknya konvensional gitu ya. Ada juga mungkin yang mohon maaf yang orang yang memeras keringat karyawannya, memeras keringat manusia, ya, menghisap, bahaya sekali nih bahasanya nih, ekstrim, menghisap gitu ya, sudah habis SDM orang gitu ya, udah habis tenaganya, udah habis diserap semua ya sumber dayanya gitu ya, tapi tidak menghasilkan, tidak memberikan dampak feedback ya, atau dampak yang positif gitu ya. Sekarang kan kita lihat banyak sekali. Contoh misalnya dari perusahaan-perusahaan yang mungkin yang mempengaruhi gitu ya terhadap lingkungan gitu ya, yang memiliki dampak yang buruk gitu ya. Nah, sederhananya saja seseorang yang misalnya peternak ayam saja. Ayam itu kan kotorannya bau sekali gitu ya. Itu ada kadang-kadang seseorang itu tidak memikirkan bagaimana dampak di sekitarnya masyarakatnya. Lagi nanti ada lalernya ya dan seterusnya dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu, ya, bagaimana kita memasukkan nilai-nilai Islam itu? Bukan hanya sekedar plang nama yang diganti, yang tadinya tidak pakai Islam menjadi Islam, yang tadinya tidak pakai syariah menjadi Islam, menjadi syariah. Bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya sekedar itu. Tapi bagaimana dari mulai rekrutmennya, ya, seleksinya, kemudian kebijakan-kebijakannya, praktek-prakteknya, bahkan juga dari sistemnya, sistem yang digunakan di dalam sebuah perusahaan misalnya itu, atau sebuah lembaga itu harus menggunakan nilai-nilai Islam. Banyak sekali sekarang ini ya sistem-sistem penggajian saja itu tidak memiliki ya sistem yang sesuai dengan Islam. Bahkan juga ada yang melanggar dari undang-undangan yang ada gitu. Kalau kita telusuri, diteliti itu di riset itu banyak sekali gitu ya. Banyak sekali yang tidak sesuai. Yang tadinya sumber dayanya sudah habis digaruk-garuk dikuasai, tapi tidak memiliki dampak ya feedback gitu ya kepada lingkungan gitu ya, atau mungkin bahkan kepada orang yang bekerja di situ. Ya selama berpuluh-puluh tahun di situ ya rumahnya tetap ngontrak, itu tidak dapat bekerja juga kesulitan, tidak punya kendaraan, tidak punya
anaknya juga kesulitan untuk sekolah gitu. Tidak memiliki kesejahteraan. Yang sejahtera yaitu orang yang memiliki usaha itu gitu. Nah inilah. Jadi sistem yang seperti ini tidak melambangkan MSDM yang Islami ya. Gitu kira-kira. Ini MSDM semakin strategis. Ya silakan. Boleh izin. Monggo silakan. Ya. Ya, tadi menarik mengenai label nama atau dari ya suatu perusahaan gitu ya dengan Islam dengan syariah atau Islam gitu ya. Bagaimana dengan ya bertanya aja atau bisa juga dibilang sharing. Bagaimana dengan kami yang bekerja di perusahaan yang non Muslim gitu ya, yang dimana owner atau pemiliknya itu bukan Muslim, tapi saya melihatnya seperti saya bekerja di perusahaan ini, nilai-nilai yang apa tadi Prof sebutkan gitu ya, itu udah diterapkan di kita, malah lebih ekstrim gitu ya, penerapannya gitu ya, dimana seperti tadi rekrutmen harus semuanya berawal dari rekrutmen. Di dalam rekrutmen walaupun perusahaan bukan perusahaan Muslim gitu ya, tapi dia sangat ada guideline sampai kita dari global itu ada guideline kita mengutamakan anti diskriminasi ya. Jadi tidak ada ras. Jadi kita di dalam menginterview itu tidak boleh menanya usia, tidak boleh menanya status gender ya. Jadi tidak boleh juga kalau sekarang ini dari mana asalnya, itu kita tidak boleh, sampai seperti aja tidak boleh gitu menanyakan. Jadi takutnya nanti lebih karena saya misalkan orang Jawa, saya mau cari karyawan, nanti karena dia di bawahnya gitu, saya mau cari orang Jawa juga. Nah itu tidak boleh gitu, sampai detail gitu. Kemudian juga nilai-nilai atau company culture-nya yang menunjukkan kayak seperti Islam gitu. Maksudnya norma-norma yang Islam ajarkan juga sudah diterapkan seperti trust, empathy kepada karyawan maupun calon karyawan gitu ya. Terus passion-nya apa? Itu semua sudah sangat diterapkan oleh perusahaan yang non ya tidak ada kata islaminya itu, Prof. Jadi gimana Prof kalau seperti itu? Jadi justru saya melihatnya perusahaan-perusahaan yang ya mungkin bukannya lokal gitu atau yang ada unsur Islamnya justru masih kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan dari tadi awal rekrutmen aja masih ada beberapa pertanyaan. Seperti saya waktu daftar S2 di kampus juga ditanyakan sukunya apa. Itu bagi saya yang sudah bekerja yang dimana itu tidak boleh ditanyakan, jadi saya untuk apa, fungsinya apa kampus menanyakan suku saya gitu ya, nggak ada relationship-nya gitu loh. Itu yang benar-benar menurut saya harus dihilangkan, karena nanti akan bisa jadi ya saya nggak tahu, semoga tidak seperti itu. Jadi mungkin dosen atau dia dari suku Padang, jadi saya bisa kasih nilai, misalkan nilainya saya kasih bagus karena saya dari orang Sumatera, misalkan seperti tahu saya dari orang Jawa, mahasiswanya orang Jawa, saya kasih nilainya lebih bagus. Jadi untuk meminimalisasi itu justru mungkin di dunia kayak pendidikan kampus pun harusnya sudah tidak mempertanyakan hal-hal yang sensitif atau yang lebih ke personal gitu, untuk memberikan fairness atau keadilan gitu ya kepada kita, bukan hanya di dunia kerja juga gitu, mahasiswa ke kampus juga misalkan itu bisa diterapkan. Nah, bagaimana nih kita yang bekerja yang perusahaannya bukan Islam gitu, sementara norma-norma atau nilai-nilai yang diberikan atau guidance yang diberikan oleh perusahaan kami juga sudah saya lebih melihat daripada perusahaan yang mengatasnamakan Islam atau dengan embel-embel nama Islami atau Insani atau Syariah gitu. Gimana Prof? Terima kasih Prof. Masya Allah. Ada senior yang bicara ini kita manggut aja lah. Ya, luar biasa ini ya, pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang didapatkan di lapangan ya.
Ini luar biasa, dan ternyata ini ya, praktek-praktek itu, kalau saya melihat begini, ternyata praktek-praktek itu tidak hanya sekedar melabelisasi ya, melabelisasi terhadap suatu lembaga atau suatu perusahaan. Bukan label ya, bukan label yang perlu kita rubah, tapi adalah sistemnya tadi, sistem dan manajemennya. Kalau manajemennya sudah bagus, ya kan, sistemnya udah oke, itu juga bisa dikatakan sesuai dengan Islam ya, sesuai dengan Islam. Cuman mungkin ya kenapa mereka tidak melabeli, karena itu ownernya bukan orang Islam kan, atau mungkin bahkan orang Islam pun ya dia cukup ini aja gitu ya, cukup saving aja namanya gitu. Tapi yang penting bagaimana sistemnya itu berjalan kan gitu ya, supaya nanti tidak ada rasa perbedaan atau mungkin rasa ada istilah itu tadi ras juga ya, atau jangan sampai kesannya nanti ada kecenderungan seperti itu. Baik Bu, saya ingin respon mengenai masalah data itu memang sih kalau dalam Islam itu tidak salah. Ini kita bicara Islam sampai status ya kan, masalah jenis ya harus jelas, dalam Islam itu harus jelas. Kalau misalnya ar-rijalu ya rijal kan, an-nisa ya nisa gitu ya, al-khunza ya khunsa gitu. Ada 3 ya, kalau di dalam Islam itu laki-laki perempuan khunsa. Khunsa itu ya 2 kepribadian gitu. Tapi bukan berarti yang kepribadian itu bencong, bukan itu. Tapi memang ada seseorang yang memang pernah terjadi juga di zaman Rasulullah memiliki 2 identitas ya dalam tubuhnya, dalam dirinya secara ini ya, secara fisik. Tapi kembali lagi masalah Islam. Memang Islam sangat menjaga rasa dan toleransi ya. Dan juga sangat menjaga bagaimana supaya tidak terjadi yang namanya sukuisme ya. Sukuisme, dan makanya ini teman-teman, dulu ketika Rasulullah, saya jawab lagi nih, dulu Rasulullah dengan para sahabat itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu mereka tidak bercerita lagi, oh saya dulunya suku Yahudi, saya dulu Quraisy, saya dulu Nasrani, kan enggak gitu lagi. Tapi bagaimana mereka itu menggunakan Islam sebagai label. Jadi ini bisa juga dikatakan bahwa dari situ tidak ada lagi yang namanya sukuisme. Apalagi kan di Arab itu ada suku Khazraj, ya kan, ada suku macam-macam, ya, Bani Tamim, ya, dan suku Quraisy. Dan itu tidak ini lagi gitu. Bahkan Nabi sendiri yang suku Quraisy orang tuanya juga tidak mengemukakan itu lagi gitu. Artinya supaya apa? Supaya tidak terjadi, artinya ini ya, jangan sampai kayak India juga ada kasta-kasta dan segala macamnya. Dengan adanya sukuisme seperti itu, akhirnya kan terjadilah ketidakenakan ya, tadi ada yang kata Ibu, ada orang Jawa, orang Padang, orang Minang, orang Betawi, orang Madura, orang Medan segala macamnya gitu ya. Nah, di sisi lain itu tidak masalah gitu ya, tapi di sisi lainnya lagi Rasulullah itu bagaimana dia membaurkan apa istilahnya dia, tidak ada lagi yang namanya sukuisme di situ, yang ada hanya Islam. Makanya ada ayatnya inna akramakum indallahi Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya yang paling tinggi, yang mulia itu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi tidak dia lagi dari sukunya tadi. Ya, seandainya terjadi di perusahaan atau mungkin di manajemen kampus atau mungkin lembaga-lembaga yang lainnya, itu saya rasa, mohon maaf saja, mungkin barangkali itu tadi perlunya orang-orang yang ya itu manajemen SDM-nya belum begitu berkualitas, atau bisa saja mungkin dia lupa mana yang pantas ditanyakan atau mungkin mana yang tidak. Kalau sekadar hanya jenis kelamin itu wajib, itu nggak apa-apa. Islam itu memang harus jelas, ya kan? Agama itu juga harus jelas, ya kan? Tapi kalau masalah suku misalnya, asal dari mana atau apa, itu mungkin mohon maaf ya, hanya sekedar basa-basi saja. Tapi intinya ada yang memang di berbagai kelompok atau mungkin tempat-tempat yang sudah begitu profesional, itu hal-hal yang begitu tidak ditanyakan lagi, yang seperti yang Ibu Solehat sampaikan tadi gitu. Nah, itu mungkin demi menjaga itu tadi, atau mungkin menjaga supaya tidak ada ketersinggungan, kan gitu ya, menjaga privasi seseorang, kan gitu.
Ada seterusnya. Dan bahkan juga mungkin nomor HP juga, ya kan? Nah, atau mau status, kamu udah nikah apa belum, kamu punya anak belum, kan banyak ketersinggungan. Jadi sebenarnya untuk menjaga identitas atau mungkin menjaga kehormatan seseorang. Dan itu juga boleh-boleh saja, sah-sah saja. Dan itu bahkan sangat relevan ya dengan suatu perusahaan atau mungkin suatu lembaga. Tapi ada kalanya memang di suatu lembaga atau suatu tempat ya, atau bahkan mungkin lembaga negara gitu ya, yang pernah nggak terjadian itu, nanya udah statusnya jomblo atau gimana, kan pernah waktu itu ya, jadi interview. Itu sempat viral juga kan. Itu juga sebenarnya itu tadi, human capital, apa namanya, orang yang manajemen SDM-nya itu bisa dikatakan kualitasnya bisa dikatakan rendah ya, rendah. Jadi tidak memahami dan tidak menguasai mana yang pantas untuk ditanyakan, mana yang tidak. Kadang-kadang ada juga untuk hanya sekadar kepo aja gitu ya, pengen tahu gitu ya, secara mendalam. Gitu. Sama kayak saya ini misalnya, mohon maaf juga ya, mungkin ketika saya mengawali perkuliahan, Bu Solihat kerja di mana, udah punya anak belum, apa segala macam, itu mungkin dalam tegur sapa itu hal-hal yang biasa. Tapi mungkin ada dalam sebuah manajemen atau MSDM sebuah perusahaan, mungkin itu hal yang bersifat profesi kan gitu ya. Nah itu, jadi itu sebenarnya ruang lingkupnya gini aja. Posisi kita itu sedang di mana dan kondisinya sedang apa gitu. Jadi ada memang kadang-kadang di suatu tempat itu tidak layak dan tidak pantas untuk ditanyakan, tapi di sisi yang lain itu hal yang biasa kan gitu ya. Yang intinya gini, yang intinya jangan sampai pula kita nanya, Bapak, Ibu udah janda apa, masih udah duda, Bapak udah duda, nggak mungkin kan Pak Firmansyah udah duda gitu, nggak mungkin. Iya, Prof. Itu sangat menyinggung. Tapi kalau misalnya udah punya anak, berapa cucunya, itu mungkin hal-hal yang ini. Tapi kalau saya menyoroti, dilihat dulu situasinya, ada kondisinya, dan di mana kita berbicara itu. Nah, kan itu ya. Jadi kalau misalnya dalam pengajian atau dalam sistem perkuliahan, saya rasa itu untuk mendekatkan chemistry-nya itu hal-hal yang biasa saja. Mungkin kita diskusikan. Misalnya, iya, Prof. Mbak Citra ada anaknya tadi misalnya, berapa tahun? Nah, biasa gitu. Nah, jadi untuk manis kata lah ya Pak ya. Ya. Mungkin untuk yang sudah masuk, udah jadi karyawan atau perpinjangan di mana itu tidak menjadi apa namanya sesuatu yang tidak pada saat, maksudnya tadi kan saya ngomong pada saat perekrutan ya, Prof. Ya. Jadi pada saat dia sudah menjadi karyawan kita ya memang data-data itu tetap diperlukan gitu, dan kita tanya. Jadi sebelum dia jadi karyawan kita, privasinya mereka tetap kita jaga. Jadi kita tidak mendiskriminasikan itu. Jadi lebih mengutamakan kompetensinya dia yang dia miliki cocok nggak dengan posisi yang kita cari. Jadi itu yang lebih apa namanya lebih diutamakan. Sampai yang maksudnya dari penampilan pun di kami itu tidak masalah, misalkan rambutnya gondrong gitu ya, atau istilahnya bertato pun kalau memang dia kompetensinya masuk itu lebih dipertimbangkan dibanding yang karyawan yang rapi, mulus tapi kompetensinya tidak memenuhi kriteria yang kita cari. Seperti itu sih, Prof. Maksudnya untuk diskriminasinya itu sangat kita menghilangkan diskriminasi, seperti itu sih, Prof. Ya, siap. Jadi pada intinya memang menjaga itu sangat lebih diutamakan ya. Jadi kalau jangan sampai ada nanti kebocoran data pula ya. Ya, memang ini sangat penting sekali dijaga, apalagi memang sebuah perusahaan yang memang sangat betul-betul mengandalkan ya kan dari itu tadi, bukan dari kesukuan, agama, atau mungkin daerah-daerah tertentu ya, tapi bagaimana kompetensi ya, sumber daya yang dia cari itu sesuai nggak dengan yang dibutuhkan. Jadi dia yang lain, hal-hal yang lain itu nggak penting bagi dia kan gitu ya. Bahkan ya itu tadi, ya mohon maaf ini ya, ada dari teman saya itu sehari-hari bekerja dengan, mohon maaf gitu, LGBT ya, orang LGBT. Kalau bagi saya itu udah parah banget ya.
Mungkin pernah ya pernah nggak dengar ya ada yang LGBT ya mungkin. Dia nauzubillah lah, jangan di tempat perusahaan kita ya. Tapi ada itu teman saya, dia cerita tiap hari dia malah berangkat sama LGBT itu. Jadi kira-kira gimana nih kalau kita bicara diskriminasi atau gimana, itu kan secara manusia kan, manusiawi kan dia manusia juga gitu. Tapi kan dia seorang laki-laki yang ini gitu. Dan nauzubillahnya dia itu dekat dengan ini gitu, dengan pimpinannya gitu. Ya nauzubillah lah gitu ya. Ini bahasa kitanya amin jama bayi dan segala macamnya lah. Tapi Itu yang penyakit saya menular itu, Pak. tapi Itu yang saya penyakit pandang di sini, kalau secara Islam ini sudah keluar koridor ya. Tapi maksudnya inilah orang yang memang mungkin bisa dikatakan profesional di bidang itu tadi. Dia maksudnya gini, tidak memandang apapun manusianya, asal kelihatan bentuk manusia kan gitu tadi ya. Mau dia pakai tato mungkin, atau LGBT, atau mungkin lesbian dan segala macamnya. Yang penting bagi dia itu kan sumber dayanya itu yang dia ambilkan gitu. Nah sebenarnya silakan sah-sah saja sebenarnya satu perusahaan mengadopsi itu saja, mengadopsi atau menyeleksi atau rekrutmen seperti itu. Ya tapi di dalam Islam ini juga tidak dibenarkan kan gitu ya. Mungkin ada pendapat yang lain. Saya nggak enak ceritanya itu karena saya kenal orang. Izin, Pak. Ya, monggo. Mungkin ada dua hal yang mungkin akan saya sampaikan. Yang Oh, iya. pertama menanggapi Bu Sulihat, kalau di kementerian atau lembaga negara, Ya. justru hal terpenting adalah identitas, mulai dari umur, status, sampai ke passion, kan terkait dengan masalah penempatan kompetensi maupun masalah tunjangan-tunjangan ataupun hal-hal yang di belakang, karena di dalam ASN pun kan ada tunjangannya berapa, anaknya berapa, ada nilai-nilainya. Yang keduanya masalah adalah lembaga negara, lembaga yang formal, sehingga mungkin perilaku, attitude itu yang diutamakan. Jadi yang pertama adalah attitude, penampilan dan sebagainya. Keduanya baru kompetensi, karena kompetensi itu bisa dipupuk dengan adanya pelatihan atau pengembangan SDM. Yang keduanya masalah mungkin di kelembagaan atau kementerian itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kebanyakan rahasia negara. Jadi kalau attitude-nya bagaimana, jadi istilahnya menjaga kerahasiaan negara ataupun istilahnya kejujuran dan sebagainya. Skill bisa dilatih atau dikembangkan. Terus yang ketiga adalah karena di kementerian adalah pelayanan, ya mungkin yaitu di istilahnya dengan saat interview itu mungkin ada suku mana apa-apa, nanti saat rotasi atau mutasi didekatkan dengan kampungnya, lebih familiar dengan suasana keseharian, dengan lingkungannya dan sebagainya. Terus ini yang keduanya masalah yang tadi awalnya adalah masalah MSDMI, masalah Islam, manajemen sumber daya manusia Islami. Ini kalau saya melihat dari persepsi saya, Pak, ini adalah semacam minoritas di antara, selama ini kan teori-teori SDM yang ini digelontorkan atau istilahnya dikembangkan oleh para kapitalis, sehingga saya melihatnya adalah, jadi orientasinya adalah punish and reward. Jadi tidak ada, jadi punish and reward dengan ada semacam konsep pengembangan kekeluargaan dalam kelompok kerja tersebut, gunanya untuk kemajuan atau tujuan organisasi tersebut. Tetapi di dalam Islami yang belum dikembangkan adalah semacam charity atau semacam nilai ibadahnya belum ada. Jadi perbedaan antara yang MSDM modern, yang konvensional, yang non-Islami itu adalah di nilai-nilai ibadahnya. Misalnya ada charity atau ada pengembangan suatu hal yang ke arah keibadahannya. Jadi menurut saya, Pak, ini kalau ada penerapan MSD Insani itu, seperti contohnya saya mengambil contoh Bank Syariah. Di awal-awalnya itu adalah sangat sedikit, sementara bank-bank konvensional sangat banyak.
tapi lama-lama ada sosialisasi pengertian bagaimana konsep Islami dalam perbankan, dan mungkin akan ditiru juga konsep-konsep Islami dalam pengembangan atau pengelolaan sumber daya manusia. Itu yang perlu PR mungkin buat kita-kita ini adalah sosialisasi atau bagaimana memberi pengertian kepada khalayak umum, terutama di yang mengelola SDM. Jadi bukan diatur dengan secara Islam, tetapi konsep-konsep pemikiran Islam diterapkan dalam sumber daya manajemen sumber daya manusia itu. Contohnya apa ya? Toleransi, kekeluargaan yang mungkin konsep atau tarafnya yang konvensional, kekeluargaan itu hanya sebatas hanya untuk kelangsungan dalam lingkup dunia kerjanya, tetapi dalam Islami itu adalah membangun suatu komunitas. Jadi tidak hanya di dalam dunia kerja, tetapi di luar lingkungan kerja pun dibentuk suatu hubungan emosional, kekeluargaan, sehingga lebih Islami, lebih apa gitu, Pak. Mungkin itu dulu, Pak. Nanti izin nambahin kalau. Terima kasih, Pak. Masya Allah. Terima kasih ya Pak Dipang ya. Ini yang dari Dikti ya, apa Kemendikbud? Iya, Pak. Pantesan ini. Persis banget ini. Jadi sumber daya ini juga satu hal yang luar biasa ya. Jadi ini dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, misalnya seperti pandangan dari Ibu Solehat ya. Tadi juga sudah digambarkan ya di sebuah instansi yang bersifatnya non ini ya. Kalau yang Pak Dian ini kan yang bidang lebih ke ini ya ke negara ya, lembaga-lembaga negara, pelayanan yang bersifat lebih resmi lah bisa dikatakan seperti itu, yang memiliki preferensi yang lebih kuat ya, security-nya lebih ini lebih bisa terjamin gitu ya, karena ini menyangkut dengan masalah keamanan negara. Pertama ini saya luar biasa nih, tadi udah diurut satu-satu ya kan, terkait dengan Islam juga tadi masalah akhlak, etika. Iya, luar biasa ya. Sebenarnya di dalam perekrutan ya termasuk juga mungkin kita baru-baru ini ada dosen ya, ada berapa puluh dosen itu yang daftar di UMJ, itu juga bagian dari situ juga. Ya karena kita lembaga pendidikan ya, akhlak itu menjadi hal yang prioritas ya sebenarnya dalam penyeleksian itu juga, termasuk juga karyawan-karyawannya gitu ya. Terlepaslah dari kekurangan atau ada hal-hal yang negatif kita temukan di lembaga kita, itu yang tadi yang dikatakan Pak Dipang, bahwa SDM atau keahlian itu bisa diasah. Ya, kompetensi itu bisa diasah dengan adanya pelatihan-pelatihan. Saya sangat setuju. Ya, bahkan Islam itu kan ya, tujuan dalam manajemen SDM itu kan itu tadi, bagaimana selalu mengasah ya, mengembangkan diri kan gitu ya. Dan dalam Al-Qur'an juga dijelaskan itu, bagaimana seseorang itu selalu mengembangkan diri ya, selalu berproses ya dari satu tahap ke tahapan yang lain gitu. Bahasa Al-Qur'an itu menjadi lebih baik dari hari ini, itu lebih baik daripada hari kemarin kan gitu ya. Dan hari esok itu lebih baik dari hari ini. Nah ini suatu hal yang sangat relevan barangkali ya, dan sangat komplit sekali. Ya, mulai dari penjelasan Ibu Solehat tadi juga, Pak Firmansyah, dan ini juga Pak Dian Pangarso, ini saya sangat setuju juga. Nah, kenapa? Adanya sukuisme, bukan sukuisme juga istilahnya ya. Ada ditanyakan suku, asal, dan semacamnya, mungkin bahkan bahasa ya. Karena memang ada kecenderungan di dalam lembaga atau suatu lembaga pemerintahan itu akan ditugaskan di daerah-daerah tertentu yang memang dekat dengan hubungan emosionalnya kan. Nah, hubungan emosional, bahkan mungkin kampungnya, bahasanya kan gitu ya. Contohnya aja yang sederhana, misalnya guru ya misalnya, atau mungkin hakim, atau mungkin polisi. Biasanya kalau di Padang itu, meskipun dia mungkin dinas di mana, lolos di mana gitu ya, jadi polisi, rata-rata yang ditugasin ke Padang ya polisi Minang lagi, orang-orang Minang lagi, rata-rata begitu ya. Karena memang kecenderungan pendekatan emosional sosialnya kan, lingkungan itu
sangat penting ya dalam mengembangkan sumber daya tadi, termasuk ya yang tadi ya, bagaimana tujuan dalam sumber daya itu bukan hanya sekedar kita butuh tenaganya gitu ya, butuh keahliannya, tapi juga bagaimana menjalin hubungan dan kekerabatan itu gitu ya, antara sesama dia ya, sesama kolega, atau mungkin bahkan dengan orang-orang yang ada di lingkungannya gitu. Sama juga dengan teman-teman yang mungkin ada yang dari Papua ya kan, jadi polisi, jadi tentara, mereka juga rata-rata di dinas di sana kan misalnya gitu. Jadi ini adalah hal yang lumrah sebenarnya ya, dan tidak salah juga karena masing-masing lembaga ya kan, masing-masing perusahaan itu memiliki kriteria yang memang menjadi ikon bagi mereka atau menjadi ciri khas bagi mereka. Sama kalau di Muhammadiyah, di UMJ, dia kalau nggak ada kartu Muhammadiyahnya nggak bakalan diterima jadi karyawan di sini. Nah itu misalnya gitu. Itu kan kesannya kayak pemaksaan. Berarti kamu harus Muhammadiyah kan gitu kesannya gitu. Tapi ini yang namanya peraturan tadi kan. Ini yang namanya menjadi ciri khas. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman yang di UMJ misalnya atau di Muhammadiyah lain itu ya betul-betul merasakan ya atmosfer Muhammadiyah itu kan gitu ya. Jangan nanti tidak sejalan atau mungkin tidak sevisi misi gitu, atau tidak memahami tentang hakikat di mana dia tempat bekerja kan gitu ya. Jadi perlulah mengikuti aturan-aturan yang ada seperti itu. Jadi sebenarnya saya tidak bisa respon semua Bapak Ibu, tapi sangat kompleks sekali ya antara satu peserta dengan peserta yang lain nih pada malam hari ini bisa melengkapi dan memberikan gambaran-gambaran ya terkait dengan masalah MSDM ini. Saya aturkan terima kasih ya, sekali lagi saya sangat senang sekali ya dengan adanya masukan-masukan seperti itu. Apalagi ini berkaitan dengan masalah pendidikan tadi ya. Nah, kalau Ibu ini kan di dunia perusahaan ya, keahliannya ya. Ada satu lagi tuh yang paling sensitif kan, kalau kita ini kan masalah itu ya, masalah gaji itu juga masih masalah kan. Ada suatu perusahaan itu dia malahan marah kalau nanya gaji ya kan. Tadi udah saya jelasin juga. Ya. Tapi ada suatu perusahaan kalau orang gaji terserah aja lah. Ah, ini pertanda orang nggak punya kompetensi. Pertanda orang ini tidak memiliki sumber daya kan gitu ya. Masa gaji terserah bapak aja lah. Emang ini tukang ojek kan gitu ya, enggak kan gitu ya. Jadi enggak proporsional banget gitu loh ya. Kan ada begitu ya. Jadi oleh karena itu adanya juga ya seseorang itu kadang-kadang jual mahal juga nggak ada masalah itu kalau memang dia memiliki kompetensi yang hebat ya. Nah tapi ada saatnya memang di mana seseorang itu yang dibutuhkan adalah bagaimana attitude, akhlak ya, budi pekerti, nilai-nilai kejujuran dan seterusnya dan juga bagaimana itu tadi ya, teamwork ya, dalam bekerja itu kan teamwork itu penting banget ya, humanistik ya, humanismenya apa sebagai istilahnya itu bagaimana ya, nilai-nilai kemanusiaannya gitu ya, nah, bisa terjalin dengan baik ya. Itu juga sangat dibutuhkan ya dalam suatu lembaga, baik itu perusahaan atau mungkin lembaga-lembaga yang lainnya. Ini sangat kompleks. Kalau kita bicara MSDM itu panjang sekali Bapak Ibu, bahkan ada bukunya, satu buku itu manajemen sumber daya manusia itu ada satu buku. Jadi dalam waktu yang singkat ini mungkin barangkali banyak sekali kekurangan yang bisa banyak sekali kekurangan ya yang belum tersempurnakan gitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa lebih komplit lagi dalam diskusinya. Ini karena waktu ya Bapak Ibu ya, jadi luar biasa nih, sangat aktif ya diskusinya. Langsung saja ini saya ke poinnya dulu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada perespon ya pada malam hari ini. Nah ini contohnya nih, kalau pegawai SDM umum ya, ini tentang personal manajemen administratif aja gitu ya, human resource ya, manajemen humanistik, human capital gitu ya. Tapi ada nilai Islamnya dimasukkan di dalamnya. Jadi gini Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang MSDM itu bukan berarti kita tinggalkan yang umum itu perlu dicatat. Ya ini menurut hemat saya ya, bukan berarti harus ditinggalkan. Itu menjadi nilai dasar. Nah, nilai plusnya adalah itulah nilai Islam tadi kan gitu ya. Kita menghadirkan setiap nilai-nilai yang sudah kita bangun dalam MSDM itu
masukkanlah nilai-nilai Islam di dalamnya. Nilai ihsan, ya selalu berlaku baik gitu ya, kepada siapapun gitu ya. Berlaku adil tadi, fairness ya. Ini fairness di bawahnya ya. Nah, sidikun amanah, sidikun ya, iskon, ta'awun. Nah, ini satu paket. Jadi nilai-nilai yang masuk di dalamnya ya, di dalam perkembangan SDM itu. Artinya seseorang yang sudah memiliki nilai-nilai dasar dalam SDM itu, sumber MSDM itu, dia harus membarengi ya, karena kita ini perspektif Islam ya. Kalau mungkin non Islam ya nanti perspektif agamanya juga. Nilai apa yang dia masukkan kan gitu ya. Nah, ada ihsan kita, ada amanah kita, ada keadilan kita, ada itkon dan ta'awun. Ta'awun itu yang saling tolong menolong. Yang tadi juga dikatakan Bapak Dipang itu bagaimana human capital ini hubungannya bukan hanya sekedar relationship bekerja ya, bukan hanya hubungan kerja, tapi bagaimana hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang bisa terbangun dan terjalin di dalamnya. Nah, itu sehingga muncullah yang namanya ta'awun tadi. Nah, ini mungkin gambaran ya, gambaran beberapa contoh nilai yang dapat kita kemukakan. Ini bahasa Inggris, ini juga Karen Armstrong gitu ya. Saya nggak akan bahas juga. Ini panjang juga penjelasannya, nanti silakan dibaca. Nah, ini juga sama, sudah sangat jelas juga ya, bahwa ini teori-teori barat semua ya. Tapi tanpa menghilangkan gitu ya. Ya meskipun Islam itu sudah sempurna, tanpa teori-teori barat pun ya semuanya sudah mencakupi gitu ya. Sudah mencakupi dan sudah include di dalamnya gitu nilai-nilai itu. Ya. Nah, ini ada beberapa perspektif ya di dalam sistem SDM itu. Dia ada secara filosofis, strategis, kebijakan, kemudian proses praktek program ya. Nah, ini gabungan dari yang tadi juga ya. Nah, seperti rekrutmen keadilan ya. Nah, strateginya rahmatan alamin, setiap stakeholder gitu ya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, amanah, ihsan dan iskon dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini terakhir. Jadi saat bicara tentang human resource ya, tidak berarti seluruh organisasi memiliki strategi atau kebijakan proses ya, atau praktek dan program yang sama gitu ya. Semuanya tergantung pada kondisi organisasi, ya, lingkungan, stakeholder, budaya, legal, industri dan lain-lain dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah masing-masing memiliki ciri khas ya, masing-masing memiliki sistem ya. Sistem yang berbeda-beda tentunya dari satu lembaga dengan lembaga yang lain dan seterusnya. Dan itu kita mesti harus menghargai. Jangan sampai nanti ketika ada mutasi, dulu saya perasaan nggak kayak gini deh di tempat saya yang lama. Kok di sini seperti itu? Nah, nggak boleh seperti itu juga. Ini yang namanya menjaga tadi ya, menjaga suatu kondisi yang kondusif ya dalam sebuah organisasi atau lingkungan yang kondusif gitu ya. Implementasi nilai Islam dan manajemen dalam manajemen SDM ya. Jadi jangan diterjemahkan dengan keharmonisan yang salah ya. Jadi, atau mungkin misalnya ya tidak boleh konflik, tidak adanya perbedaan pendapat ya. Itu juga bukan seperti itu ya. Itu hal yang biasa kalau misalnya perdebatan, perbedaan pendapat, bahkan pendapatan gitu ya. Semuanya hal yang biasa. Jadi karena itu kita memang sebagai umat Islam berhati-hati yang mengklaim MSDM Islami itu. Kalau misalnya nilai-nilai Islam itu belum bisa dan berani kita tegakkan di dalamnya, ya bukan hanya jargonnya, bukan hanya motonya Islam, tapi bagaimana nilai-nilai itu kita terapkan. Dan untuk menerapkannya itu di mana saja dan dalam kondisi apa saja, bahkan di ruang lingkup perusahaan-perusahaan yang mungkin notabene yang bukan Islam juga bisa kita terapkan. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana prakteknya kita pahami, ya, secara pemahaman yang nilai-nilainya itu mengandung nilai-nilai yang yang baik, nilai-nilai yang tadi nilai-nilai Islam tersebut. Jadi sehingga kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam dunia kerja. Bapak dan Ibu, terima kasih. Barangkali ini saja ya untuk diskusinya malam hari ini. Pertanyaannya sekarang SDM yang kita miliki sudah Islami belum? Nah, itu yang PR-nya kita. Kita cek satu persatu. Termasuk juga mungkin kalau kita rekrutmen, ya penyeleksiannya bagaimana?
ya. Nah, sementara kan Allah juga sudah menegaskan ya. Pertama, carilah orang yang memang memiliki ya semangat kerja yang berkualitas, semangat kerja yang apa, itqan tadi ya, yang optimal gitu ya. Kemudian apalagi yang berikutnya ya, yang memiliki kualitas, berarti kan kita lihat juga kompetensinya ya. Nah, tapi kalau kata Bapak Dipang tadi akhlak, oke, morality. Kalau istilah umumnya moral atau etikanya dilihat, attitude-nya nggak apa-apa ya. Kalau dalam Islam akhlaknya gitu ya. Dan yang terpenting adalah dari semuanya itu, dia itu ada keikhlasan ya, keikhlasan. Jangan orientasinya hanya sekedar mencari penghidupan ya, penghidupan. Tidak ada, nah itu tadi yang disampaikan Pak Firmansyah juga ya, tidak mau ibadah, tidak mau diajak ke ini, kalau ada misalnya rohis atau pengajian di kantor atau apa, nggak pernah nongol gitu ya. Kalau ada orang sakit dia tidak mau bersosialisasi, menjenguk orang sakit, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dia tidak ikut. Dan termasuk juga nilai-nilai masalah ketuhanan misalnya gitu ya. Nah ini penting diperhatikan juga, apalagi misalnya di lembaga-lembaga yang memang di situ memiliki nilai-nilai penerapan nilai-nilai Islam di dalamnya. Jadi kita tanya, apakah di tempat kita sudah memiliki SDM yang Islami? Itu saja ya, Bapak dan Ibu. Terakhir, nanti mungkin ada makalah ya. Setiap kita silakan buat makalah. Ini sebagai penutup barangkali ini. Wah ini waktunya udah habis. Silakan di foto aja, di screenshot. Ini makalahnya 15 halaman. Jadi Bapak Ibu silakan ambil temanya yang ada di RPS. Download di pertemuan pertama itu ada. Silakan masing-masing. Ini nanti untuk penunjang nilai UTS-nya. Wajib ada. Karena kan Bapak Ibu nggak ada presentasi, nggak ada apa. Sekarang ini belum ada apa-apa ya. Jadi silakan Bapak Ibu selama 2 minggu lah berarti ya. Besok pertemuan terakhir sebelum UTS. Berarti untuk pertemuan 8 kita UTS. Jadi pertemuan 8 ini wajib sudah di-share atau dikirim ke WA saya secara pribadi. Silakan. Atau mungkin di dalam grup juga silakan. Ini masing-masing, karena untuk nilai masing-masing individu nanti. Jadi Bapak Ibu 15 halaman, lebih juga nggak apa-apa. Jadi misalnya Bapak Ibu tentang manajemen sumber daya insani atau Islami, misalnya nih, ini contoh Bapak Dian Pangarso ngambil makalahnya ya tentang manajemen sumber daya insani, misalnya nih. Berarti kan pertama latar belakangnya dulu. Ya, ada permasalahannya apa? Ada 3 misalnya, bagaimana pengertian sumber daya insani misalnya gitu ya. Kemudian bagaimana konsep sumber daya insani ya. Misalnya ini ada 2 rumusan masalahnya. Nah, nanti itu yang akan dibahas di bab 2 ini, 10 halaman. Jadi pembahasannya dan ada sedikit diskusinya di bawahnya nanti. Itu semacam inilah ya, pengalaman silakan dijelaskan nanti. Ya, diskusinya apa gitu ya. Nanti dijelaskan di B ini, poin B bab 2. Ya. Nah, halaman keseluruhannya minimal 15 halaman. Ya, penutup 1 halaman. Penutup itu kesimpulannya aja. Apa sih MSDM itu? Nah, gitu ya. Seperti itu aja. MSDM yang Islami gitu. Jadi ini contoh ya, contoh makalah nanti yang akan di ini. Nanti akan saya baca semuanya. Saya berharap sih kalau misalnya ada yang layak nanti teman-teman makalah itu bisa kita bikin jurnal. Ya, kita upload. Jadi akan saya kirim ke jurnal-jurnal nasional lokal, nggak apa-apa lah. Nanti Bapak Ibu bisa ada namanya di situ. Kita berdua di sana ya. Jadi oleh karena itu ini saran saya 2 minggu ini sampai kita UTS silahkan nanti Bapak Ibu ya untuk membuat makalahnya. Kalau dalam seminggu ini juga boleh, 3 hari ini juga boleh, besok juga jadi juga boleh, nggak apa-apa. Makin cepat makin baik biar saya baca ya cepat gitu ya. Temanya silakan yang mau dibahas, yang akan dibahas atau yang sudah dibahas juga silakan. Yang penting usahakan semua tema itu sudah terbahas atau sudah dipilih semuanya. Jangan nanti
cuma satu tema semuanya sama gitu, enggak begitu. Silakan berkoordinasi di dalam WA group, nanti nggak apa-apa. Misalnya Mbak Dewi milih yang tema 1, Pak Dian milih tema 5, atau yang lain, pokoknya kalau ada yang sama nggak masalah, ya. Paling-paling satu tema itu 2 pemakalah. Apakah ini akan dipresentasikan? Tidak dipresentasikan. Ya, akan saya baca saja dan akan saya nilai. Setuju ya? Setuju ya, Mbak, udah tugas ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau saya cepat-cepat ngomongnya. Insya Allah nanti lebih santai lagi. Saya nih keren nih Bapak Dian Pangharso, ini luar biasa. Kayak ngomongnya kalem, santai, pasti, jelas gitu ya. Kalau saya kan udah kayak ini nih, luar biasa. Ya, kayak udah kayak bawa acara bola ini. Tendang ke kanan nih, tendang ke kiri. Oh, gol gitu ya. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu, demikian saja barangkali. Terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini. Maaf, Pak. Maaf. Ya, Mbak Cici. Untuk daftar pustaka yang dicantumin apa gimana ya, Pak ya? Untuk apanya? Daftar pustaka.